Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema di pagi hari ini biasa kita mengkaji kitab Tauhid, tapi tema di pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik tentang pentingnya seorang muslim itu memiliki amalan rahasia antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, innallaha yuhibbul abda taqiyan naqiya al-khafiyah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta dengan hambanya yang bertakwa, yang senantiasa membersihkan jiwanya dan senantiasa menyembunyikan amalannya. Lihat bagaimana balasan orang-orang yang menyembunyikan amalannya, yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kecintaannya kepada hambanya, dan kita tahu bahwa kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah cinta dengan hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil Jibril. Kemudian Allah akan katakan, ya Jibril, aku mencintai hambaku si fulan, maka cintailah hambaku si fulan ini. Maka Jibril kemudian akan memanggil seluruh malaikat dan mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seorang hamba, maka kalian juga harus mencintai hamba yang Allah cintai. Maka seluruh malaikat mencintai hamba itu, dan Allah tanamkan kecintaan manusia juga kepada hamba itu. Begitulah apabila Allah sudah mencintai hambanya. Dan salah satu penyebab kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah ketika kita bisa melakukan ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira saya, ibu atau siapa pernah melakukan maksiat yang orang tidak tahu. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Pasti ibu, saya atau siapapun pernah melakukan maksiat yang orang tidak tahu, dan yang tahu hanya Allah dengan kita saja. Dan maksiat yang dilakukan tidak terang-terangan itu bahaya. Kenapa? Karena bisa menghancurkan amalan sebanyak apapun yang kita kumpulkan. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang dihadapkan kepada Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama.
tapi dihancurkan pahala tersebut dengan dosa yang dilakukan secara tidak terang-terangan. Artinya bahwa kalau kita pernah melakukan dosa tanpa ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, maka lakukan sebaliknya. Buatlah amalan-amalan yang amalan itu tidak tahu kecuali kita dengan Allah saja. Kalau seandainya kita 2 kali melakukan maksiat, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja, maka lakukan amalan 2 kali juga yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, dan begitu seterusnya. Supaya apa, Bu? Supaya antara maksiat dan pahala itu berebut di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Boleh jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghilangkan keburukan yang sama yang kita lakukan. Dan kita yakin bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan kemurkaannya. Maka biasakan beramal itu sesuatu yang tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu ada 2, Bu. Ada ibadah yang tampak, seperti sholat jamaah itu tampak, puasa Ramadan itu tampak, haji juga tampak, zakat juga tampak. Ada ibadah-ibadah yang nampak, kurban. Tetapi ada ibadah-ibadah itu yang tidak tampak, yang hanya kita dengan Allah saja urusannya. Maka cobalah dalam hidup kita itu punya ibadah-ibadah yang hanya tahu Allah dengan kita saja. Karena itu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan besar manfaat dan faedahnya. Dahulu di zaman Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, Nabi Daud itu, Bu, malikun wa nabiyun. Dia raja dan juga nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada Nabi Allah Daud itu suara yang sangat indah, suara yang luar biasa. Dan itu bentuk mukjizatnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam terkadang beberapa hari dia pergi dari istananya menuju ke mana? Menuju ke gunung, ke bukit, sendirian. Tidak ada yang tahu. Kemudian setelah sampai di bukit atau di gunung, maka dia pun membaca Zabur. Maka burung dari mana-mana datang, kemudian ikut bertasbih dengan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Dan juga gunung-gunung juga ikut bertasbih. Ya jibal Awi bima'ahu wat-tayr. Wahai gunung, bertasbihlah bersama Nabi Allah Daud dan juga burung-burung. Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam ketika berada di perut ikan, di 3 kegelapan, gelap dasar lautan, gelap dalam perut ikan, gelap di tengah malam, bertasbih tidak berhenti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus Yunus bertasbih, berdoa dalam perut ikan itu. Tidak ada yang tahu tasbihnya Nabi Yunus kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tasbih itu melesat ke langit sampai para malaikat di langit mendengar suaranya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Yunus. Ikan pun kemudian muncul ke permukaan memuntahkan Nabi Yunus dan Allah selamatkan.
Sehingga Allah mengatakan, kalaulah Yunus bukan termasuk hambaku yang bertasbih, tentu dia akan tetap di perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan. Bagaimana Yunus bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain karena amalus sir. Ada amalan-amalan yang dirahasiakan, yang tidak ada yang tahu kecuali Nabi Allah Yunus dengan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih di tengah kegelapan. Begitulah seorang muslim hendaklah punyalah amalan-amalan itu antara ibu dengan Allah saja, entah berupa solat, entah berupa puasa, entah berupa sedekah, entah berupa zikir, entah berupa istighfar, entah berupa doa. Kan ibadah itu banyak. Coba buat seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang ibadatus sir, ibadah rahasia antara dia dengan Allah saja. Setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam. Untuk apa, Bu? Tahajud. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam atau di separuh malam. Tidak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menceritakan kisah Qiyamul Lail Rasul di rumah itu siapa? Istrinya, karena yang tahu kan cuma istrinya. Bahkan terkadang istrinya pun tidak tahu. Kalau tidak terbangun kemudian melihat Rasul sedang sholat. Sebagaimana suatu ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tersadarkan kalau seandainya Rasul sedang sholat malam, kakinya menyentuh tangannya. Ketika kakinya menyentuh tangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, terasa ada pecah-pecah dan belah-belah di kaki Nabi itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun sedih dengan kondisi Rasul yang sudah sepuh, masih suka melaksanakan qiyamul lail, kakinya pun sampai bengkak-bengkak. Jadi keesokan harinya Aisyah radhiyallahu anha mencobalah meringankan ibadahnya Nabi agar mencukupkan dengan yang wajib-wajib dan tidak perlu lagi menambah dengan yang sunnah. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Salahkah aku menjadi hambamu yang bersyukur ya Rabb?" Artinya Nabi SAW mencontohkan haruslah ada di antara kita dengan Allah itu ibadah-ibadah sirriyah. Sebagaimana kita banyak melakukan maksiat, terkadang tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka lakukan hal yang sama juga dengan ibadah itu, supaya balance, supaya pahala kita tidak habis dimakan oleh maksiat yang tidak terang-terangan. Buat juga ibadah yang tidak terang-terangan. Contoh nih, ibu datang dari rumah ke sini, dibonceng suaminya atau diantar kawannya. Mungkin ibu kan bisa sambil zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ibu sedang berzikir, mana ada yang tahu dari rumah ke sini? Yang tahu hanya ibu dengan Allah saja lah kan itu. Jadi minimalnya adalah ibadah-ibadah itu yang kita rahasiakan, karena ibadah-ibadah rahasia itu bentuk tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu pagi, Bu, melihat ada hal yang mengherankan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dalam beberapa hari Abu Bakar itu habis sholat subuh, zikir sebentar langsung pergi, dan itu tidak biasa. Karena kebiasaan para sahabat, mereka terkadang kalau habis sholat subuh itu duduk sampai syuruk. Tapi Abu Bakar ini habis zikir subuh langsung pergi. Dan itu berkali-kali, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu curiga, ada apa dengan Abu Bakar ini?
Akhirnya kemudian Umar pun penasaran, diikutilah suatu hari, kenapa Abu Bakar habis sholat subuh itu langsung pergi. Kemudian diikuti, rupanya Abu Bakar pulang ke rumah. Dipantaulah oleh Umar dari kejauhan. Rupanya keluar membawa pula sekarung gandum, kemudian dipikulnya sendirian, kemudian berjalan entah berantah. Umar berusaha mengikuti dari belakang. Rupanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sampai di perbatasan kota Madinah. Di situ ada rumah yang sudah jelek, terpencit. Jadi Umar radhiyallahu an dari kejauhan berpikir, itu rumah siapa? Kenapa Abu Bakar masuk ke rumah itu? Lamalah ditunggu Abu Bakar itu, entah apa yang dilakukan di rumah itu. Kemudian setelah lama Abu Bakar keluar kemudian pergi. Umar pengen tahu apa yang dilakukan Abu Bakar di rumah itu. Akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq Umar radhiyallahu an menghampiri rumah itu. Diketuknya rumah itu, rupanya isinya seorang nenek yang sudah tua, rentak lagi buta. Ada nenek-nenek tua, rentak, buta, dan anak kecil di situ. Ada anak kecil cucunya yang menemani nenek itu. Kemudian Umar radhiyallahu an bertanya kepada nenek itu, "Maaf nek, saya mau tanya." Kata nenek itu, "Iya tuan, apa yang mau ditanyakan?" Kata Umar, "Kamu tahu siapa yang datang tadi dan apa yang dikerjakan dia di sini?" Kata nenek itu, "Aku tidak tahu siapa dia," katanya. "Tapi setiap habis makananku, dia selalu datang membawakan gandum kepada aku. Terkadang dia membenarkan rumahku, terkadang dia mengepel rumahku, dan dia pun terkadang memasakkan untukku. Selepas selesai semuanya, dia pun pergi begitu saja. Aku tidak tahu siapa dia." Maka Umar pun menangis dan mengatakan, "Laqad at'abta ya Aba Bakrin man ba'daka." Sungguh membuat letih siapapun yang akan mengganti posisimu setelah kematian wahai Abu Bakar. Lihat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membuat sebuah terobosan amalan yang orang tidak tahu, hanya dia dengan Allah saja. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar itu bercita-cita ingin meneruskan apa yang dilakukan Abu Bakar. Dia datang ke rumah nenek tua buta itu, kemudian dia melakukan apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Rupanya tidak sama amalan Abu Bakar dengan amalan Umar. Ketika Umar menyuapkan kepada nenek itu kurma, tiba-tiba nenek itu tahu bahwa yang menyuapkan itu bukan Abu Bakar. Sehingga nenek itu mengatakan kepada Umar, "Ya fulan," karena tidak tahu namanya, "Ya Umar, ya fulan, aina sahibu?" Mana kawanmu tuh yang suka datang ke sini? Padahal Umar itu pura-pura menggantikan Abu Bakar. Umar kaget, padahal dia ingin bahwa nenek ini tidak tahu siapa dia. Tapi nenek itu peka pula bahwa yang nyuapi itu bukan Abu Bakar. Makanya ditanya, "Aina sahibuk?" Di mana kawanmu itu? Kata Umar, "Meninggal wahai nenek." "Kok kamu tahu bahwa yang menyuapi bukan dia tapi aku?" katanya. Kata nenek itu, "Ya, sebab kalau dia menyuapi kurma kepadaku, dia akan kupas dulu kulitnya," katanya. "Kalau kamu dijajalkan dengan kulitnya pula." Jadi tahulah perbedaannya gitu ya. Kalau Abu Bakar ini nyuapin, dikupas kulit kurmanya jadi lembut. Umar main masukkan saja ke mulut nenek itu, ya tahulah kan gitu. Ini bukan dia katanya, ini orang lain. "Aina sahibuk?" Di mana kawanmu katanya. Kata Umar radhiyallahu mengatakan, dia meninggal. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitulah para sahabat Rasul meniru Rasul.
bahwa ada amalan-amalan itu kalau bisa tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, atau dikenal dengan Zainul Abidin. Ada seorang keturunan Ahlul Bait namanya Ali putra Husain, Husain putra Ali, Ali putra Abu Talib. Artinya cucu daripada Ali bin Abi Talib. Namanya Zainul Abidin, putra daripada Husain. Zainul Abidin ini diberikan oleh Allah Azza wa Jal kekayaan yang melimpah, tetapi tidak dikenal dengan sedekahnya, sehingga orang-orang pun menganggap dia bakhil. Tetapi belum tentu orang yang dianggap jelek itu dia jelek. Seperti Husain ini, Ali bin Husain ini, orang menganggap dia bakhil karena tidak tampak sedekahnya. Orang kaya tapi tidak tampak sedekahnya. Rupanya apa yang dilakukan oleh Ali bin Husain ini, Bu, tengah malam, sepertiga malam dia keliling rumah-rumah fuqara'ul Madinah. Dia angkat karung-karung gandum sendirian, gak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja. Dia angkat setiap malam karung-karung gandum itu diletakkan di rumah fuqara, orang-orang fakirnya Madinah, yang orang-orang menyangka Ali bin Husain itu bakhil, tidak pernah mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Rupanya setiap malam dia bawa gandum, diletakkanlah di rumah-rumah fuqara al-Madinah itu. Pokoknya orang miskin itu dijatah. Dia sudah tahu ini sekian minggu habis gandumnya, nanti diletakkan lagi di situ. Nanti kalau sudah habisnya ada lagi gandumnya. Terus tidak pernah terputus rizki orang-orang miskin Madinah itu. Tapi tetap saja orang-orang menyangka Ali bin Husain itu orang bakhil, katanya. Enggak apa-apa, Bu. Jelek di mata manusia tapi tidak jelek di mata Allah. Jatuh di mata manusia, jangan sampai jatuh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja manusia tidak kenal dengan kebaikan kita, manusia tidak kenal dengan amal soleh kita, tapi jangan sampai Allah tidak kenal dengan kebaikan dan amal soleh kita. Karena kemuliaan itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Walillahil izzatu jami'a, milik Allah kebaikan dan kemuliaan itu. Akhirnya kemudian ketika Ali ibn Husain atau Zainul Abidin meninggal dunia, Bu, terputuslah sedekah. Tidak ada lagi karung-karung gandum itu di rumah-rumah fuqara Madinah itu. Dan orang-orang baru sadar siapa yang selama ini setiap malam meletakkan karung gandum itu. Setelah Ali bin Husain ini dimandikan, rupanya di bahunya rusak, kapalan bahasa kitanya, karena setiap malam mengangkut gandum. Ya, bagaimana salafun salih mengajarkan kepada kita amalus sir, amalan rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tapi ibu jangan ngikutin gayanya Ali bin Husain, Bu, ya. Saya ingin seperti Ali bin Husain, Ustaz, katanya. Sepertiga malam lah ibu bawa-bawa beras gitu kan, cari ruli, nampak ada orang miskin diletakkan, ibu pula dituduh mencuri. Nanti ngapain malam-malam gendong beras, Bu, ya. Jadi ya, Bu, ya, artinya kan ada. Kalau sekarang kan tidak usah lagi gendong beras, sekarang ini sudah pakai transfer, Bu, kan nggak ada orang tahu ibu transfer itu. Ada lah Ustadz bekasnya, namanya coret, namanya kan bisa, nggak tahu, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam At-Taqiyuddin, Imam Taqiyuddin itu kakeknya Ibnu Taimiyah.
Jadi Ibnu Taimiyah itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu dijuluki Najmun Bainal Qamaraini. Najmun Bainal Qamaraini, satu bintang di antara dua bulan. Itulah julukannya Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena cucunya ulama besar, kakeknya ulama besar, tapi bapaknya ulama tapi tidak dikenal. Makanya Ibnu Taimiyah bagaikan bulan, kakeknya bagaikan bulan, bapaknya bagaikan bintang. Makanya diistilahkan An-Najmu Bainal Qamaraini, bintang di antara dua bulan. Kakeknya Ibnu Taimiyah ini Taqiyuddin rahimahullahu taala, yang mensyarah, yang punya kitab namanya Multaqa, yang dikarang atau disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Autar nama kitabnya. Jadi dia menyebutkan dalam kitabnya, jadi kalau dia ada masalah dirundung masalah besar yang tidak bisa keluar dari situ, maka dia akan cari masjid yang masjid itu tidak pernah dimakmurkan orang. Cari masjid walaupun jauh, di mana dia cari masjid, pokoknya mana masjid yang nggak ada orang, yang jarang dimakmurkan orang. Kemudian dia sholat di situ, dia munajat di situ. Karena biasanya kalau masjid yang terpencil, yang tidak dimakmurkan orang, kan jarang ada orang lihat, jarang ada orang datang. Tapi kalau masjid-masjid yang ramai kan nampak kalau dia sedang sholat, dia sedang berdoa gitu ya. Kalau ini tidak, cari masjid-masjid yang mahjur, yang ditinggalkan orang. Kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta masalahnya diselesaikan. Begitulah para ulama berusaha untuk menghindar dari ayunin nas, mata-mata manusia yang memandangnya, karena dia ingin ikhlas betul-betul ibadahnya dijadikan ibadah sirriyah yang tahu hanya dia dengan Allah saja. Seperti itu para ulama. Bahkan Bu, saya akan cerita ini, kisah nyata diceritakan oleh seorang syekh. Jadi ada seorang syekh bercerita, dia bermimpi 3 kali berturut-turut dalam mimpinya. Apa isi mimpinya Bu? Jadi isi mimpinya, dia berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpinya, di mana Rasul mengatakan, ya fulan, kasih kabar kepada si fulan bahwa dia termasuk penduduk surga. Kemudian saya ini terbangun. Ya, disangkanya mimpi biasa. Namanya mimpi itu kan kadang ada yang baik, ada yang tidak baik. Besoknya tidur lagi, mimpi lagi jumpa dengan Nabi. Nabi ngomong begitu juga, habarkan kepada si fulan bahwa si fulan termasuk penduduk surga. Kemudian besoknya mimpi lagi kayak gitu kan. Akhirnya penasaranlah syekh ini, kok bisa mimpinya sama? Dan mimpinya disuruh menghabar gembirakan kepada si fulan, namanya fulan bin fulan, bahwa dia termasuk penduduk surga. Akhirnya penasaran syekh ini, siapalah si fulan ini? Rupanya si fulan ini adalah salah satu fuqara min fuqara'i Makkah, termasuk orang-orang miskin dari orang-orang miskin Mekah kala itu. Jadi akhirnya kemudian dia mencari-cari orang yang dimaksudkan dalam mimpinya itu. Akhirnya kemudian setelah lelah letih mencari kabar dan berita tentang keberadaan orang yang dalam mimpinya itu, subhanallah, Allah takdirkan ketemu. Awalnya ia bayangkan boleh jadi orang yang dimimpikan itu orangnya ahli ibadah, ahli ilmu, ulama, orang soleh. Itulah pikirannya. Karena apa? Karena kabar gembiranya katakan si fulan termasuk ahli surga kan. Jadi dalam pikirannya itu kayaknya orang besar gitu. Jadi setelah tahu rumahnya biasa-biasa saja, kemudian dia tunggu. Rupanya tiba-tiba ada mobil taksi Bu, kemudian parkir di rumahnya, depan rumahnya itu. Kemudian supir taksi ini turun. Kemudian syekh ini bertanya, fulan, siapa namamu?
Kata supir taksi ini, nama saya Fulan ibn Fulan. Kaget dia. Kalau supir taksi itu yang dimaksud oleh Syekh itu dalam mimpinya, itu ceritanya. Jadi nggak yakin juga Syekh ini. Wallahi demi Allah, nama Bu Fulan bin Fulan katanya. Maka supir taksi ini mengatakan, wallahi ana Fulan ibnu Fulan. Setelah bersumpah dia yakin bahwa ini si Fulan bin Fulan. Akhirnya Syekh ini mengatakan, bisa nggak saya melihat kondisi rumah? Mungkin jangan-jangan ini orang soleh nyamar jadi supir taksi. Jangan-jangan di dalam rumahnya itu ada maktabah, ada kitab-kitab, ada pokoknya lah. Jangan-jangan lagi nyamar. Akhirnya oleh syekhnya itu betul-betul digeledah rumahnya. Ya enggak ada apa-apa rumahnya. Enggak ada maktabahnya, enggak ada perpustakaannya. Bahkan satu kitab ulama aja enggak ada, cuma mushaf Al-Quran saja di situ. Makin bingunglah syekh ini. Betul enggak orang ini? Betul enggak orang ini katanya. Tetapi namanya kok sama. Ya. Akhirnya kemudian berusahalah syekh ini duduk dengan super taksi ini, ngomong empat mata, ngomong baik-baik empat mata, dan mengatakan, ya Fulan, sesungguhnya aku dapat kabar gembira yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi syaratnya tolong ceritakan kepadaku, ada enggak amalan yang tersembunyi yang orang tidak tahu, yang tahu hanya engkau dengan Allah saja? Ceritakan kepadaku apa? Boleh jadi kau punya amalan. Kata super taksi ini, wallahi ya syekh, demi Allah syekh, saya tidak punya apa-apa. Lihatlah saya ini orang fakir, saya sibuk neksi ke sana kemari. Apa pula saya ini punya amalan-amalan hebat katanya. Tapi syekh ini terus mendesak dan mengatakan, ya Fulan, demi Allah, sebutkan apa yang pernah kau lakukan. Akhirnya lama-lama ngaku juga super taksi ini. Dia mengatakan, ya syekh, saya akan ceritakan satu perkara, tapi saya minta dua syarat. Syarat yang pertama, habarkan kepadaku apa yang anda maksudkan kabar gembira itu. Yang kedua, jangan pernah ceritakan apa yang saya ceritakan kepada anda ini. Cukup anda yang tahu saja. Kata syekh, baik. Akhirnya kemudian super taksi ini mengatakan, sesungguhnya aku punya tetangga. Tetangga ini bukan orang Mekah, orang luar, cuman dia tinggal di sekitar haram Mekah. Dia punya 5 anak yatim. Suaminya sudah meninggal, dan aku kasihan dengan anak-anak itu karena terlantar. Ketika kemudian aku mendengar ayahnya meninggal dan istrinya menjadi janda, kemudian anak-anaknya menjadi yatim, tidak tahu harus apa yang mereka makan. Sejak itu aku bersumpah kepada Allah, wallahi demi Allah, dia mengatakan, aku akan bagi hasil taksiku berapapun dapatnya untuk menghidupi aku dan keluargaku serta anak-anakku, dan untuk menghidupi 5 anak yatim itu. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Alhamdulillah sampai hari ini Allah mudahkan rizkiku sehingga aku bisa membagi 2 rizkiku dengan keluargaku dan mereka. Subhanallah, kata saya. Boleh jadi ini yang dimaksud. Kenapa dalam mimpiku engkau dihabarkan bahwa engkau termasuk penduduk surga? Subhanallah. Terlepas ini cerita benar atau cerita tidak benar, atau mungkin saya yang salah menceritakan, tapi yang namanya amalus sir, amalan rahasia antara kita dengan Allah saja, itu manfaatnya besar. Ingat Bu, ketika saya cerita tentang Ashabul Ghar, kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua dan tidak bisa keluar gara-gara pintu guanya roboh kemudian menutup pintu. Bingung 3 orang dalam gua itu.
Didorong-dorong pintu gua tak bisa karena tenaga pun terbatas, sementara batu yang menimpa pintu gua itu besar. Temenunglah 3 orang ini dan siap menghadapi kematian dalam gua tersebut. Akhirnya mereka teringat, kata salah satu di antara mereka, kita tidak mungkin keluar dari gua ini kecuali hanya pertolongan Allah saja. Bagaimana kalau kita tawassul dengan amal soleh? Akhirnya 3 orang ini tawassul dengan 3 amal soleh yang mereka lakukan. Semua amal soleh yang mereka lakukan adalah ibadatus sir. Semua ibadah rahasia. Tidak ada ibadah terang-terangan. Baik yang pertama menceritakan tentang birrul walidain, baik yang kedua menceritakan soal sedekah, baik yang ketiga soal afaf, bagaimana dia menjaga kehormatan untuk tidak berzina. Tiga-tiganya amalus sir. Ketika bertawasul dengan amalus sir, amal yang rahasia antara dia dengan Allah saja, tiba-tiba batu itu berguling dengan sendirinya, kemudian 3 orang ini selamat dari gua. Lihat Bu, begitulah amalan-amalan rahasia itu bisa kita digunakan oleh kita saat kita ini ada masalah yang tidak bisa keluar dari situ. Apalah susahnya Bu amal sir itu? Coba ibu bisa sholat 2 rakaat tengah malam, suami tidak tahu, anak tidak tahu, yang tahu hanya ibu. Dengan apa? Dengan Allah, bukan ibu dengan handphone. Kalau ibu dengan handphone semua satu dunia tahulah. Lagi sholat malam live lewat Facebook, lewat Instagram. Itu bukan amalan rahasia antara ibu dengan Allah, itu antara ibu dengan handphone itu namanya. Bukan begitu Bu ya. Jadi tutup handphone, tutup segala-galanya. Ibu bangun sebentar, pura-pura kencing lah. Kan 2 rakaat itu kan tidak tahu Bu. Pura-pura bangun malam, kemudian ke kamar mandi ambil wudhu 2 rakaat dah, habis itu tidur lagi. Suami tak tahu, anak-anak tak tahu ya. Ini sengaja suami biar tahu, dihidupin lampunya, ya terperanjatlah satu keluarga. Ada apa malam-malam hidupin lampu? Rupanya ibu ambil mukena, dilama-lamain. Itu bukan sir namanya, itu alaniyah, terang-terangan namanya. Jadi buatlah ibadah sir, ibadah rahasia antara ibu. Kan 2 rakaat tengah malam, siapa yang tahu ya. Ibu 2 rakaat, habis itu habis salam cepat-cepat ke kamar, tidur lagi di samping suami. Suami pun tak tahu. Ingat Bu kisah Zubaidah yang pernah saya kisahkan? Zubaidah istri daripada Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala pernah melaksanakan haji bersama suaminya. Dilihatnya jemaah haji banyaklah orang yang meninggal karena kehausan. Karena di zaman itu air zam-zam tidak semudah di zaman sekarang. Sulit mendapatkan air minum, apalagi haji di zaman itu penuh dengan tenaga dan jihad. Jalan kaki, paling tinggi naik unta. Kalau sekarang semua difasilitasi, semua pakai mobil, pakai kereta, pakai pesawat kan Bu ya. Senang kalau zaman sekarang ini. Belum lagi ada tendanya, sudah ada minumnya, haus tinggal minum, lapar tinggal makan. Zaman dulu mana enggak seperti yang kita bayangkan zaman dulu tuh. Banyaklah jemaah haji yang mati karena kehausan. Jadi Zubaidah ini ngomonglah sama suaminya Harun ar-Rasyid, "Bang, gimana kalau uang saya, tambungan saya gunakan untuk membuat mata-mata air, menggali sumur, supaya jemaah haji ini tak mati kehausan. Biar jemaah haji itu bisa minum dari mata-mata air yang saya bangun dan saya gali." Kata Harun ar-Rasyid, "Itu amalan bagus, lakukan." Akhirnya dibuatlah mata-mata air yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah. Dan sekarang orang-orang Arab menyebutnya dengan Ainu Zubaidah, mata air Zubaidah. Jadi sebelum wafatnya Zubaidah ini bermimpi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Kemudian setelah dipanggil oleh Allah, tiba-tiba wajahnya berseri-seri, wajahnya sumringah dan bahagia.
Kemudian ditanyalah Zubaidah ini, ma fa'alallahu biki ya Zubaidah. Zubaidah, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata Zubaidah, ghafarali Rabbi, Rabbku sudah mengampuni dosa-dosaku, katanya. Abi ainin amiltiha ya Zubaidah, apakah gara-gara engkau membangun mata air yang begitu banyak sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu? Kata Zubaidah, al-ainu wa mal ain. Mata air, apalah mata air itu, katanya. Subhanallah. Padahal Zubaidah sudah habis miliaran mungkin kalau uang kita sekarang ini untuk membangun mata air itu. Dia katakan, mata air, apalah mata air itu? Bukan itu sehingga Allah mengampuni dosa-dosaku, katanya. Lalu karena apa, katanya? Lihat jawabannya. Kata Zubaidah, ghafarali Rabbi bi rak'ataini fi jawfil laili uhafidu alaiha, katanya. Karena aku tidak pernah lepas dengan 2 rakaat yang aku lakukan tengah malam, yang tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Allah. Aku jaga sampai aku meninggal. Coba lihat, 2 rakaat itu semua orang bisa melakukannya, Bu. Tapi kalau infak 1 miliar, gak ada yang bisa melakukannya. Tapi rupanya amalan yang tersembunyi antara dia dengan Allah itu pula menjadikan Zubaidah diampuni dosa-dosanya. Bukan karena amalan besar yang menjadikan ribuan jemaah haji minum, yang kalau di zaman Bani Israel ada seorang pelacur memberi minum anjing masuk surga. Ini yang dikasih minum bukan anjing, jemaah haji ribuan. Tapi bukan itu penyebab Zubaidah diampuni dosanya. Rupanya 2 rakaat yang dia sembunyikan antara dia dengan Allah itu pula menjadikan dia masuk ke dalam surga. Jadi saya dari awal katakan, Bu, adalah di antara kita ini, Bu, amalan-amalan itu yang rahasia sifatnya. Sebagaimana kita juga punya dosa yang dirahasiakan antara kita dengan Allah. Janganlah sampai kemudian kita tidak punya amalan yang sifatnya rahasia antara kita dengan Allah. Biar balance antara dosa dan pahala itu. Dan kita yakin rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang saya bercerita, ada seorang raja zaman dulu. Seorang raja, seorang khalifah hendak membangun masjid. Khalifah ini suka dipuji orang. Pokoknya apapun yang dilakukannya itu pengennya ada pujian saja. Maunya riya, sum'ah, takabur. Jadi suatu ketika dia ingin buat masjid, Bu, dan dia larang tidak boleh ada orang yang infak di masjidnya. Pokoknya murni masjid itu dia yang bangun sendiri dengan dana dia, karena kalau sudah jadi masjid itu pengen dikasih nama dia sendiri. Akhirnya mulailah dipanggil para pekerja masjid, para insinyur yang gambar, arsiteknya, semua dipanggil. Mulailah masjid itu dibangun dengan dananya. Akhirnya dengan berjalannya waktu jadilah masjid itu, Bu. Masjid itu indah, besar, cantik. Orang semua kagum saking indahnya masjid itu. Kira-kira mungkin tinggal 55% lagi lah, sudah 95% lah jadi masjid itu. Tinggal 5% lagi aja. Kemudian sang khalifah ini mengatakan kepada ajudannya, tulis namaku, letakkan di nama masjid itu. Maka dibuatkan pelang besar atas nama sang khalifah, kemudian diletakkan besar-besar di depan masjid, bahwa masjid ini nama masjidnya masjid sang khalifah Fulan ibn Fulan. Jadi satu malam khalifah ini bermimpi. Mimpinya aneh. Tiba-tiba kemudian pelang masjidnya berubah nama. Bukan nama dia lagi, tapi nama seorang wanita tua. Terperanjat dia. Akhirnya dia ketika bangun, dia panggil ajudannya, tolong kau pergi ke masjid yang ku bangun, tengok pelangnya atas nama siapa tuh, katanya.
Berangkatlah ajudan ini. Ketika sampai di masjid, tak ada yang terhapus nama itu, masih nama sang khalifah. Pergilah ajudannya, yang khalifah, tak ada apa-apa dengan pelangmu, masih namamu, katanya. Alhamdulillah, berarti hanya mimpi saja, katanya. Kemudian mimpi lagi, sama juga mimpinya, pelangnya dihapus namanya, diganti pula nama wanita tua. Bangun lagi dia. Akhirnya dia panggil lagi ajudannya. Tengok tuh, masih nama saya enggak di pelang masjid itu, katanya. Ditengok, masih nama dia juga. Sampai berkali-kali, sehingga sang khalifah ini bingung nih, siapalah wanita tuanya. Jangan-jangan ada uang dia masuk ke masjid, jangan-jangan dia infak ke masjidku, aku tidak tahu, diambil pula pekerjaku. Akhirnya kemudian sang khalifah mencari-cari wanita dalam mimpinya itu. Allah takdirkan ketemu wanita yang sudah tua, yang sudah renta. Ditanyalah oleh sang khalifah, "Nek, sini nek," katanya. "Ya," kata nenek. "Ada apa tuan?" "Begini nek, ada enggak uangmu yang masuk masjidku ini?" katanya. Kata nenek ini, "Ya tuan, boro-boro aku nyumbang masjidmu, untuk makan pun aku susah," katanya. "Aku ini orang fakir, tak mungkinlah aku sumbang masjidmu yang megah ini," katanya. Kata sang khalifah, "Nek, jujur aja nek," katanya, "berapalah uang kau yang kau sumbangkan ke masjidku ini? Ku ganti berlipat-lipat, agar jangan sampai ada uangmu masuk ke masjid ini." Kata nenek ini, "Sudah ku katakan tidak ada, tuh makan aja susah," katanya. Bingunglah sang khalifah ini. Kemudian sang khalifah mengatakan, "Kalau engkau tidak berinfak kepada masjidku, apa yang pernah kau lakukan? Kebaikan apa yang kau lakukan kepada pekerja-pekerjaku di sini?" katanya. "Aku akan ganti semuanya," katanya. Kata nenek itu, "Demi Allah, tidak ada. Aku hanya kadang jalan mondar-mandir nengok masjidmu cantik indah, aku pun memujinya. Enggak ada masjid seindah yang kau bangun," katanya. Kemudian kata nenek itu, "Mungkin dulu aku pernah lewat di masjidmu saat masjidmu masih dalam tahap pembangunan," katanya. Kata khalifah, "Apa tuh?" "Begini, itu kuda yang diikat di pohon, yang suka ngangkut-ngangkut bahan bangunan itu kakinya terikat. Jadi mungkin talinya itu nyerimpat di kakinya. Dia mau minum tak bisa. Kenapa? Karena talinya kusut kena kakinya. Jadi nggak sampai-sampai mulutnya itu ke tempat minum itu. Kenapa? Karena talinya itu nyerimpet di kakinya. Aku pun kasihan lah. Aku dekati kuda itu, ku lepaslah ikatannya. Akhirnya kuda itu bisa minum. Hanya itu saja wahai Tuhan, nggak ada yang lebih," katanya. Kata sang khalifah, "Subhanallah," katanya. "Nek, engkau melakukan itu karena Allah. Engkau melakukan itu karena Allah. Sementara aku membangun masjid ini bukan karena Allah," katanya. "Ajudan kemari." "Ya tuan, letakkan nama nenek ini di masjidku, turunkan pelang namaku," katanya. Subhanallah. Lihat bagaimana amalan-amalan yang sirriyah sifatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi pengakuan di hadapan Allah. Makanya penting, saya ulang-ulang dari awal, kalau bisa punyalah kita ini amalan. Masa kita tidak punya satu amalan yang rahasia kita dengan Allah? Mungkin dalam bentuk sedekah, orang tidak tahu, hanya kita dengan Allah saja. Mungkin dalam bentuk sholat malam, mungkin dalam bentuk puasa. Kalau puasa Ramadan kan rame-rame orang tahu, ya maksudnya puasa sunnah lah, gitu ya. Mungkin dalam bentuk zikir, mungkin dalam bentuk istighfar, silaturahim, apalah namanya kan itu. Cobalah dalam hidup kita ini punyalah amalan-amalan rahasia itu. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang rahasiakah, yang terang-terangkah, yang menjadikan kita masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu mana satu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan
Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu juga sama. Sebelum dia terbunuh, Abdullah ibn Zubair ini hampir tiap malam, sepertiga malam ini, Abdullah ibn Zubair ini mencari anak-anak yatim yang ada di sekitar Mekah. Setiap malam dia bawa gandum, dia carilah anak-anak yatim itu, kemudian dia sedekahkan. Nggak ada orang tahu, ini rumahnya anak yatim nih, letaklah di situ satu gandum. Oh, di sini rumahnya anak yatim, letak satu gandum. Begitu seterusnya sampai Abdullah ibn Zubair dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf. Dan saat dimandikan itulah tahu ada bekas-bekas di pundaknya Abdullah ibn Zubair karena seringnya dan banyaknya menggendong gandum yang setiap malam dibagi-bagi kepada fuqara wal yatama, orang-orang fakir dan anak-anak yatim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan sabaqal mufarriduna bil jannah? Sungguh para mufarridun ini masuk surga duluan sebelum yang lainnya. Ketika ditanya wamal mufarriduna ya Rasulullah, siapa mufarridun itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Mufarridun itu orang laki-laki ataupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Dia tidak tahu, orang tidak tahu dia sedang berzikir. Yang tahu hanya dia dengan Allah saja. Jadi kalau seandainya ibu berdua nih dari rumah ke sini, yang satu lisannya tidak lepas daripada zikir, yang kawannya yang ngoceh sana sini tidak jelas ngomong apa gitu ya, maka yang berzikir itu, yang kawannya tidak tahu ibu sedang berzikir, maka ibu lebih dulu masuk surga kata Nabi dibandingkan kawannya yang ngoceh kemana-mana ya. Lihat, bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah. Salah satunya apa, Bu? Rajulun tasaddaqat biyaminih la ta'lam shimal. Seorang laki-laki yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Bahkan rajulun, seorang laki-laki, dzakarallaha khalian, yang ia tengah malam bermunajat kepada Allah sendirian, tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah, fafadat aina, maka dia pun mencucurkan air matanya. Tidak bisa dengan sedekah. Ustaz, saya tidak bisa lah sedekah, saya aja orang yang patut disedekahi, macam mana mau sedekah? Kan tidak harus sedekah amalan-amalan sir itu. Ibu bisa bangun tengah malam, tafakur, berzikir, menangis kepada Allah, ingat dosa, ingin surga, takut neraka, kan begitu, Bu? Cukup hanya ibu dengan Allah saja. Atau dengan berjalan ibu baca tasbih, takbir, mana ada orang tahu? Ya. Itulah rahasia, amalan rahasia ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tekankan, kalau kita punya dosa yang tidak terang-terangan, jangan pula tidak punya amalan yang tidak terang-terangan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Rasul. Karena yang namanya kebaikan itu bisa menghapuskan semua keburukan. Bahkan dahulu ada ulama salaf yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yabki 20 sanatan khasyatan lillah wa imra'atahu ma'ahu la ta'lam. Dulu ada ulama salaf 20 tahun dia setiap malam menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Istrinya tidak tahu. 20 tahun menangis, istrinya tidak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Daud ibnu Ubay, Daud ibnu Abi Hindi,
Ada seorang ulama salaf namanya Dawud ibn Abi Hind. Yasumu arba'ina sanatan la ya'lam bihi ahli. Puasa 40 tahun, keluarganya enggak tahu. Dawud ibnu Abi Hindi puasa 40 tahun, keluarganya enggak tahu. Kalau sekarang kan dikasih tahu, ibu ya, maaf saya lagi puasa gitu. Jadi nggak ada lah amalan-amalan itu yang ingin disembunyikan. Kalau bisa orang tahu ya. Kalau perlu tulis status, jangan diundang hari ini saya lagi puasa katanya. Jadi orang semua tahu, Bu ya. Jadi sampai seperti itu ada amalan-amalan yang luar biasa yang dilakukan para ulama salaf itu. Bahkan dijelaskan juga, in kana rajul, ada seseorang namanya Ibnul Mubarak, Ibnu Al-Mubarak, yada'ul lisam ala wajhi indal kitab li'alla yu'raf. Abdullah ibn Mubarak itu kan ulama dunia, Bu, semua orang kenal. Tetapi dia juga seorang mujahid. Dia kalau berjihad, bertempur, dia tutup mukanya, Bu, sampai orang nggak tahu dia. Sebab kalau tahu nanti orang nggak dibolehkan dia maju tempur kan, dia ulama takut mati, terbunuh nanti siapa penggantinya. Tapi Abdullah bin Mubarak biar orang tidak tahu, dibuat cadar, dia nggak tahu dalam peperangan itu siapa dia. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Bishr ibn Haris mengatakan, la yajidu halawatal akhirati rajulun yuhibbu fid dunya an ya'rifahun nas. Seseorang tidak akan mendapatkan manisnya akhirat kalau dia mencintai dunia di mana manusia semua pengen tahu amalannya. Jadi jadilah orang-orang yang menyembunyikan amalannya. Ya, ada amalan-amalan yang terang-terangan, tapi adalah kalau bisa, Bu, punya amalan itu yang tidak terang-terangan, dan itu sangat manfaat untuk menjaga istiqomah hati, istiqomah lisan, dan juga salah satu penyebab mustajab dakwah. Doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan, tidak ada tanya jawab, Bu. Nampaknya ini perut sudah enggak enak nih. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.